Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarfan Rashif dengan NIM 11930300100. Di sini saya akan memaparkan rangkuman dari perkuliahan pertama hingga ke-7 dalam mata kuliah Hukum Konstitusi yang diampu oleh Dr. Dewi Sulastri SH MHum dan Bapak Lutfi Horor Rizal SSY MH. dalam kali ini untuk diajukan dalam ulangan tengah semester Hukum Konstitusi. Dan selanjutnya mungkin pada pertemuan pertama itu pengenalan dan yang kedua yang mana hukum konstitusi atau the law of constitution dilihat dari segi keilmuannya menjadi ilmu hukum konstitusi. Jadi perjalanan hukum konstitusi dari segi keilmuannya dimulai dari tonggak sejarah pertama ilmu hukum konstitusi pada abad keempat sebelum Masehi, di mana Aristoteles melakukan penyelidikan konstitusi atau politia. Di sini pada di 158 negara, kota, polis, city, state, dan 186 negara kota di Yunani kuno. Dalam bukunya itu disebutkan nama-nama negara kota polis, diantaranya Athena, Sparta, Chios, Celsis, dan lainnya gitu. Dan hasil penyelidikan beliau kemudian dimuat dalam bukunya Politika atau Politics yang terbit abad keempat sebelum Masehi. Dan tonggak sejarah kedua ilmu hukum konstitusi pada akhirnya paruh kedua abad kedua ke-19, di mana Profesor Albert Venedicci menuangkan hasil pemikirannya mengenai hukum konstitusi dalam bukunya An Introduction to Study of the Law, the Constitution, yang mana pertama kali diterbitkan tahun 1885. Dan tonggak sejarah ketiga ilmu hukum konstitusi pada awal paruh pertama abad ke-21, di mana Profesor Dr. Andes Astimrianto SHMH mendeklarasikan hukum konstitusi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Dalam makalahnya yang berjudul Hukum Konstitusi bagian dari Hukum Tata Negara di depan sebuah komunitas akademis di UI pada saat itu, dengan makalah pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam bidang ilmu hukum tata negara. Ilmu hukum konstitusi adalah ilmu hukum yang mempelajari konstitusi gitu. Di sini konstitusi ditulis dengan huruf K-nya yang kecil, yang berarti konstitusi dalam arti luas, bukan konstitusi gitu. Nah, kalau K-nya besar itu dalam arti sempit bersinonim dengan undang-undang dasar gitu. Jadi dilihat dari segi objek ilmu hukum konstitusi, maka ilmu hukum konstitusi adalah ilmu hukum yang mempunyai objek materi konstitusi yang mempunyai objek forma hukum dasar termasuk UUD 1945 sebagai dasar hukum tertulis yang menjadi dasar hukum tertinggi di suatu negara. Dan konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah dalam pemerintahan suatu negara gitu. Dan fungsinya menjawab berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat gitu. Dan tujuannya mengatur, mengawasi, dan mengarahkan penyelenggaraan kekuasaan. Muatan konstitusi konstitusi dalam hukum yang telah ditetapkan hukum positif gitu, dan semacamnya gitu. Itu pada perkuliahan kedua. Pada perkuliahan ketiga, yang mana dengan kemunculan ilmu hukum konstitusi dalam hasanah ilmu hukum, maka akan memberikan perspektif dan ruang baru dalam penelitian hukum, sistematika ilmu hukum,
pengkajian ilmu hukum, paradigma ilmu hukum, pendidikan hukum, dan langkah-langkah pengembangan ilmu hukum. Dan sudah tentu kemunculan ilmu baru ini akan membeber kontribusi signifikan bagi tegaknya negara konstitusional dan pemilihan konstitusi dalam penegakan negara hukum, Rechtsstaat gitu, material rule of law atau material law states. Dokumentasi konstitusi atau dokumentari konstitusi ialah sebagaimana dituangkan dalam suatu dokumen tertentu seperti yang mula-mula dilakukan oleh para pembentuk konstitusi di AS dan negara lainnya, kemudian yang lainnya mengikuti gitu. Jangan yang dimaksud dengan non-dokumentari konstitusi ialah satu konstitusi yang tidak diterangkan dalam suatu dokumen tertentu, melainkan konstitusi terdapat dalam satu bentuk-bentuk peraturan. Contoh negara yang punya konstitusi adalah Inggris gitu. Yang demikian yang tadi. Dan konstitusi menempati kedudukan yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh founding father serta memberikan arahan dan pedoman bagi para generasi penerus bangsa yang memulihkan suatu negara yang dipimpin gitu. Jadi kedudukan konstitusi itu yang pertama gitu. Pada pertemuan keempat, yang mana Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis tertua, dan proses pembentukan konstitusi ada 3 macam. Yang pertama pemberian atau given seperti di Jepang, yang kedua disusun dibentuk seperti di Amerika Serikat, yang mana disusun oleh majelis konstitusi tersebut. Yang ketiga ialah revolusi seperti revolusi Prancis, Uni Soviet ataupun Spanyol. Nawiyaski merupakan landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar gitu. Hans Nawiyaski, norma, aturan dasar, undang-undang formal, peraturan pelaksanaan. Yang kedua ideologi, cita-cita, nilai dan keyakinan bangsa. Yang ketiga norma. Pada pertemuan kelima yang mana isi dan sifat konstitusi, isi konstitusi negara adalah memuat pokok-pokok aturan penting suatu negara gitu. C.F. Strong dalam mengemukakan bahwa yang pertama kekuasaan pemerintah, yang kedua hak-hak yang diperintah, yang ketiga hubungan antara yang diperintah dan pemerintah. Sifat konstitusi itu luas, fleksibel, dan mengikuti perkembangan zaman. Idealistis, impian, tegas, realistis, berdasarkan keadaan dan kenyataan yang ada. Lalu konservatif, dapat mempertahankan nilai, progresif, menyesuaikan perkembangan masyarakat. Pada pertemuan ke-6 nilai konstitusi, yang pertama itu ada normatif, penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya yang benar-benar murni dan konsekuen gitu, dan ditaati pula dan dijunjung tinggi. Terus yang kedua ialah nominal, kenyataannya sampai batas berlakunya gitu. Lalu ada semantik, dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh namun hanya sekadar memberi bentuk formalitas dari tempat yang ada. Lalu yang ketujuh ialah ada perubahan konstitusi. Yang pertama caranya itu adalah revolusi, perubahan arti dari kalimat yang tetap, perubahan formal, keputusan hakim, kebiasaan konstitusi, dan hal lainnya. Yang kedua mendorong perubahan, yang mana perkembangan peradaban, revolusi industri ataupun iptek, perang, krisis ekonomi, kesejahteraan negara, dan pandangan masyarakat. Yang ketiga itu adalah amandemen formal, yang mana konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang, dan rakyat pun harus diberi kesempatan mengungkapkan pandangannya sebelum dilakukan perubahan. Dan hak individu dan masyarakat harus tetap dilindungi gitu. Dan cara perubahan oleh lembaga legislatif, yang pertama itu ialah fixed quorum atau pembubaran legislatif dan diikuti dengan pemilu, sidang gabungan, lalu referendum oleh rakyat atau referendum oleh sebagian besar wilayah atau negara bagian, atau oleh suatu badan usaha badan khusus.
Dan bentuk perubahan ialah penggantian, perubahan amandemen, menambah ketentuan, mengurangi ketentuan, atau mengubah ketentuan. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.